Halo gengs, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel paling kece, fantastis, bombastis, bucin, bro. Bisa nggak? Hah? Ini. Ya sekali-sekali lu yang buka deh, sekali-sekali. Halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back. Welcome back to my channel. Di channel paling kece, fantastis, bucin, bro. Bucin asli, lu ngacauin ya, ngacauin openingnya di channel. Welcome back to my channel, di channel paling kece, fantastis, bombastis, bucin, bro, gitu dong. Udah lu doang yang bisa. Ya udah, makanya lu nanti buat opening juga dong, khas Iya. Dipo gitu loh. Oke, seperti janji kita, kemarin gua sempet upload open Q&A dan ini sebenarnya Q&A yang sempat tertunda. Iya. Yeay. Padahal udah lama banget ya kita pengen Q&A. Pengen. Akhirnya ya jadi nggak sempet sampai kita nggak ketemu, dan sekarang alhamdulillah kita open Q&A lagi. Ternyata banyak banget. Kalau nggak salah ada 208 pertanyaan di YouTube dan ada juga di IG. Nanti kita terakhir kita sambil ngumumin pemenang giveaway karena Iya. di open Q&A ini ada pemenang giveaway-nya. Ada pemenang. Oke? Hadiahnya apa? T-shirt yang gue pakai buat para gengsi di cadel. Jadi nanti kita akan umumin 3 pemenang. 3 pemenang. Yes, 3 ya. 3 gini tangan lu kegedean lu. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama untuk Bang Divo dari Sandi Alfaris _ perasaan Bang Divo setelah bertemu sama Bang Edi, harapan ke depan Bang Divo seperti apa? Harapannya ya biar bisa lebih maju, biar bisa memperbaiki ekonomi. Ekonomi. Biar bisa memperbaiki ekonomi. Ya selama ini kan gua mobil di jalan, dari warung ke warung, dari tenda ke tenda, ya kayak gitu aja supaya gua tuh punya ruang berekspresi. Amin. Jadi inilah ya, lebih sukses lagi lah ya, lebih Iya. sukses Bisa dari lebih. segi ekonomi, kehidupan dan sebagainya. Tapi perasaan pertama kali ketemu Bang itu sebenarnya gua geli. Emang gue ulang dulu apa gini? Canda men. Oke, pertanyaan kedua. Dari Odi Gondrong untuk Bang Edi Cadel. Wih. Apa yang Bro Edi Cadel rasakan setelah menjadi YouTuber dengan subscriber yang sekarang? Gue rasakan senang, bangga. Akhirnya gue punya orang yang bisa gue ajak komunikasi, ya. Karena gue mikir gini, YouTube itu jadi salah satu bagian daripada sosial media yang mana kita punya teman banyak lagi gitu kan. Walaupun di situ juga akan banyak yang namanya haters kita, kemudian ya pro kontra ada semua di situ lah ya. Pasti. Jadi perasaan gue ya senang sih, bangga, terus alhamdulillah dari YouTube itu kita bisa berbagi, kita bisa banyak bantu orang gitu kan. Karena pada dasarnya memang tidak mudah dan tidak cepat untuk mendapatkan penghasilan di YouTube. Tapi kalau sudah berhasil, sudah bisa membuahkan penghasilan, maka kita lebih banyak lagi kan untuk bersedekah, membantu orang yang susah gitu loh. Kalau gue sih gitu, bangga, senang. Oke, next. Pertanyaan ketiga untuk Bang Divo dan Bang Edi dari Hatami AJ. Kenangan apa yang paling buruk dalam hidup kalian? Waduh, Tangkap Satpol PP. pernah lu? Pernah. Pindah kota tuh. Makanya lu jangan mangkal. Ya, nggak mau nyuruh di jalan deh. Kok bisa sih? Ya bisa lah. Enggak, maksud gue ceritanya sampai ditangkap Satpol PP tuh. Ya kan Kenapa? ada peraturan yang gue juga nggak ngerti sih sebenarnya peraturan tentang apa gitu ya. Cuma intinya ya kalau misalkan pengamen di jalan tuh daerah Jakarta ya kebanyakan ya gitu. Oh, lu jadi pengamen, terus Iya. ditangkapin Satpol PP. Iya, pernah waktu itu. Terus emang salahnya apa sih jadi pengamen? Ya nggak tahu juga. Kan nggak maling ya kan? Iya justru. Ya mungkin udah jadi peraturan lah, kita gimana ya udah ikutin aja. Iya. Itu loh. Iya. Kalau gua sih pengalaman paling terburuk itu gua jadi waktu bulan puasa, gua balap-balapan dia tuh. Terus tiba-tiba kan dibubarin tuh sama polisi kan, sama polisi dibubarin, suruh pulang. Itu zaman gue SMA. Jadi disuruh
disuruh pulang sama polisi, dibubarin. Terus gua akhirnya coba naik mobil kan, naik mobil. Padahal nggak pas pada saat itu nggak balapan, cuman nonton doang. Nonton doang, iya. Nonton doang. Biasanya sih ikut balapan, tapi akhirnya gua nonton doang bareng sama teman-teman semua. Teman gua neriakin polisinya. Polisi anjing. Buset, itu langsung polisinya itu nembak dar gitu kan. Terus mobil yang kita gunakan itu sampai depan rumah, ternyata polisinya ngikut. Langsung angkat tangan semua. Buset, gua kabur itu sekuat-kuatnya, gua sampai lari ke bawah kolong rumahnya orang, nggak tahu tuh siapa tuh. Kalau dari Sulawesi itu banyak itu banyak. Kagak, itu di Kalimantan. Itu Kalimantan. Di Balikpapan. Teman gua tuh masih ingat, Bu. Betul-betul itu. Goblok. Padahal ya udah, kita niatnya pengen pulang balik biasa aja gitu kan. Karena dia ngomong kayak gitu, aduh, buset. Gue pertama kali tuh seakan-akan, ya Allah, bukan apanya ya, kita nggak enak tuh sama orang tua gitu. Iyalah. Ya kan? Aib. Nah itu paling parah buat gue kalau bicaranya yang bandel-bandel ya. Dari Davadil 27 untuk Bang Divo, cerita tentang kehidupan Bang Divo dan harapannya ke depan untuk apa? Kehidupan gue gimana ya? Ya lebih banyak kerja sih ketimbang main. Lebih banyak nyari duit ketimbang main dari dulu sih. Harapannya biar bisa lebih sukses ya. Siapa sih yang gak kepengen sukses? Betul. Biar bisa mengangkat derajat keluarga. Ya udah, gak usah nangis. Coba nangis dulu. Cuma kalau mau cerita-cerita kayak gitu mah langsung Gue gak bisa gue ditanya tentang kehidupan. Perih mulu. Iya. Ya men, sepoi-poinya lu Bo, lu harus melihat ke bawah bahwa ada orang lagi yang perih. Kita boleh niat ke atas, tapi jangan terlalu lama niat ke atas, lihat ke bawah juga. Next. Untuk Bang Edi Cadel dari Abdi_Rusmawan. Oke. Bang, saya mau tanya nih, bahagia nggak sih jadi YouTuber yang sukses seperti sekarang ini? Sukses ngolok nih. Siapa bilang sukses? Enggak, ini gua bukan YouTuber sukses gitu. Jadi karena kesuksesan itu bukan dilihat dari situnya. Sebenarnya kalau gua bilang ya, tujuan hidup kita itu sebenarnya kemana sih? Ya ke surga. Nah, apa alat kita untuk ke surga? Banyak gitu lah ya kan. Banyak, ya ibadah, ya sedekah, ya zakat. Nah, tergantung kalian mau buat YouTube itu jadi YouTube bagian yang sukses, seperti apa makna suksesnya. Kalau gue sih konotasi makna sukses itu banyak ya. Iya, betul. Tapi kalau seumpamanya dari segi materi masih kecil, Bro. Kecil, rak sepatu belum kebeli. Sepatu gue belum kebeli gitu, jadi masih jauh lah, belum bisa dikatakan sukses lah. Kami gua jujur aja masih melangkah lah di YouTube. Tetap disyukuri, makanya gua pesan sama Divo gitu kan, di YouTube itu nggak mudah. Di YouTube itu harus ketemu dengan netizen yang banyak macam tipikalnya gitu kan. Yang ada yang bahasanya sangat pedas, ada yang halus, ada yang mensupport, ada yang menjatuhkan kita. Nah, tapi sebenarnya Bang, gue tuh lebih sering ngedenger cacian ketimbang pujian. Nah, tapi gini, kalau buat gua, jadikan pujian itu sebagai alat untuk kita lebih rendah hati. Iya. Ya, karena jangan sampai kita bangga dengan pujian. Nah, jadikan cacian itu atau hinaan buat kita atau apapun itulah yang mendowngrade-kan kita, yang menjelek-jelekan kita, yang bikin kita jatuh, itu sebagai alat untuk membangkitkan kita, memotivasi. Ya, jadi pujian jadikan untuk lebih rendah lagi, cacian membuat kita semangat lagi untuk lebih tinggi. Gitu sih. Next. Untuk Bang Divo dari FF_Opens, gimana perasaan Bang Divo berteman sama teman YouTuber, dan sebaliknya gimana perasaan Bang Edi Cadel berteman dengan Divo? Berarti untuk berdua. Oh, lu dulu nih. Perasaan gua ya seneng lah, bisa pansos gua. Gua kali yang pansos sama lu, kan lu lebih tenar. Ya kan? Ya seneng lah, karena kita gimana ya, bisa dikenal lebih banyak orang juga. Maksudnya setelah dikenal banyak orang kan jadi berdampak positif lah ketimbang negatifnya gitu. Kalau tahu di jalan lagi, bang, foto. Oh, jadi sekarang udah banyak yang minta foto Iyalah, lu ya? juga kayak Udah jadi artis lu ya? Jadi kuli gua, padahal gua jadi kuli bang ya. sombong. Padahal, sini mas, foto dulu ntar. Ya intinya gue senang teman sama Bang Edi ya, karena doi orangnya baik sih. Sebenarnya bukan cuma baik di depan kamera doang, sebenarnya ya aslinya juga baik.
Jangan lupa subscribe channel gue ya. Lama lagi. Gengs, support channelnya ya. Oh itu, oke. Kalau gua lagi ya, iya Net ya. Iya bang. Gua. Kalau gua gimana perasaan gua berteman dengan Divo? Alhamdulillah senang banget. Karena buat gua tidak ada batasan untuk berteman dengan siapapun, apapun kalangan dia, apapun golongan dia, sebagaimana seberapapun tinggi stratanya dia, serendah berapapun stratanya dia, bagi gua semua sama. Jadi karena di setiap orang itu gue bisa ngambil ilmunya masing-masing. Karena gue yakin dan percaya setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. So, gue berteman dengan Divo itu menyenangkan. Banyak makna hidup yang bisa diambil, dipetik gitu ya kan. Yang kedua, ya gue jadi ada orang yang bisa gue ajak ngobrol, kemudian Bisa dibagi. ya gitu loh. Wah. Pokoknya itulah asik lah, lebih banyak teman lagi sih, lebih banyak keluarga. Karena kan gua anak rantau gitu kan, jadi kalau anak rantau ya harus pandai-pandai lah untuk cari teman, cari keluarga. Kayak gitu sih buat gua. Untuk Bang Edi Cadel dari Hoiruf 27 underscore. Bang, nggak rencana bikin lagu gitu bang, fit Divo? Ada. Udah disiapin ya? Udah. Waktu itu sebelum kita berantem. Iya. Ingat masa lalu. Enggak, itu udah dilupakan. Tapi dulu memang pernah kita pengen buat lagu. Dan kemarin juga aku sambil buat ini sambil buat not-notnya gitu kan, not-notnya, nada-nadanya udah buat, tinggal liriknya yang mau diperbagus lagi. Gua bakal buat lagu ya, dan gua pengen salah satu lagu dari gua itu akan dinyanyikan oleh si Divo. Dan sebenarnya juga kita kemarin sempat buat lagu juga ya, cuma belum clear, belum selesai. Aku ada juga sih buat beberapa lagu. Nah, mungkin yang aku buat sendiri itu nanti lain daripada yang lain bro. Jadi kan kemarin tuh pas gua cover lagunya si Aisyah tuh banyak banget aja belum jelas ngomongnya udah mau nyanyi, kemudian akhirnya gua buat lagu tanpa huruf L. Buat kalian yang cadel jangan putus asa. Ntar gua siapin lagu tanpa huruf L dengan hasil yang insya Allah bisa bersaing juga di dunia industri musik gitu ya. Manis di bibir. Kan Mau tahu kata. belajar dulu supaya kayak kemarin tuh belajar dulu ngomong L dan sebagainya. Oke. Itu jadi pecutan gua untuk apa nih yang harus gua buat sehingga bukan buat gua aja tapi buat orang juga di luar sana yang cadel. Mungkin kalau bicara nyanyi lagu bahasa Inggris oke gitu kan. No issue gitu kan. Tapi pada saat dia mengcover lagu Indonesia itu yang kadang ini kan cadel itu beda-beda tuh. Ada yang setengah-setengah masih muncul, kayak macam si siapa tuh juara satunya Indonesian Idol, si siapa? Joy Tobing. Joy Tobing itu dia punya kadar L-nya tapi nggak terlalu parah dia. Dia masih bisa lah muncul sedikit. Iya. Gitu. Kayak siapa lagi yang dari Papua atau dari mana tuh? Yang cewek, Noella. Oh, Noella. Noella itu juga KDE-nya juga nggak sempurna, masih ada. Nah, gua yang parah kesian. Tapi dari komen-komen kalian, ini membangkitkan aku. Walaupun dulu sebenarnya gua pernah buat juga lagu tanpa huruf L. Tapi ini aku mau buat nih. Gua akan buat lagu tanpa huruf L dan itu nggak kalahnya dengan yang lain. Deal. Oke. Nanti gua buat yang L, nanti dia aja yang nyanyi. Gak apa-apa, ya kan lumayan kan. Nanti kena pajak lah. Tapi jangan klaim hak cipta ya. Hah? Jangan klaim hak cipta. Enggak dong. Gitu. Potong lagi. Gitu sih. Iya Dip ya. Iya. Kita akan buat ya. Kita akan buat dan Tungguin. Nanti Dipo akan nyanyikan lagu gua. Next, untuk Bang Edi lagi dari Zaki Kipli underscore 67. Awalnya jadi YouTuber bagaimana kak? Gua awalnya jadi YouTuber itu tahun 2019 tanggal 29 Maret. Itu pertama kali akun channel YouTube gua buat. Semangatnya sih sebenarnya iseng. Awalnya iseng. Jadi ada teman gua YouTuber satu kantor juga dan dia duluan buat gitu kan, dia ngajakin, gue bilang entar dulu gue, karena gue masih fokus juga, masih kerja waktu itu, sampai sekarang sih masih gitu kan. Cuman akhirnya gue coba, kok asik gitu ya, menarik, jadi bisa menyalurkan hobi. Karena gue sebenarnya hobinya tuh juga ngedit video tuh juga gue hobi. Akhirnya gue coba deh terjun. Awalnya bingung
cari konten apa yang harus gua angkat, konten apa. Karena gua tempat bekerjanya adalah di lembaga sosial, maka coba gua akan mengedepankan sosial. Walaupun nanti gua akan kasih nuansa-nuansa yang berbeda juga gitu kan, nuansa yang berbeda. Jadi nggak monoton. Jadi di channelku itu mau dibilang gado-gado, mau dibilang konten sampah dan sebagainya, gua mah bodo amat gitu ya. Yang penting tujuan gue menghibur, kemudian memberikan inspirasi buat kita, ada pelajaran yang bisa diambil di sana, ada manfaat yang bisa dipetik di sana. Ya udah, cukup itu aja gitu loh. Amin. Iya. Allahumma. Dan alhamdulillah gue bisa memetik hasilnya. Gitu. Siapa yang menanam, siapa yang menuai. Jadi kita tuh harus punya 3 prinsip sih. Ini prinsip dalam hidup atau prinsip dalam ber-YouTube? Semua. Jadi gini, lu harus punya 3 nih. Dream, plan, do. Dream, plan, do. Ya, mimpi. Setelah kamu punya mimpi, kau rencanakan. Setelah kau rencanakan, kau lakukan. Kalau 3 itu kamu bisa lakukan, luar biasa. Percaya tidak percaya, lu pasti akan dapat hasilnya. Tapi kalau seumpamanya kamu cuma punya mimpi, tapi kamu nggak rencanakan, nggak kamu lakukan, zero. Tapi kamu punya mimpi, kamu rencanakan, tapi kamu tidak lakukan, zero. Tapi kalau kamu punya mimpi, kamu rencanakan bagaimana cara mendapatkan mimpimu, lakukan cara itu, insya Allah dapat. Tidak ada hasil yang sia-sia. Ya, hasilnya negatif atau positif itu urusan nanti. Iya. Gitu. Tapi nggak akan sia-sia itu. Tergantung niat. Yes, gitu bro. Wa may ya'mal misqala dzarratin Saya wa may ya'mal misqala dzarratin. ya. Nah, itu. Oke. Jut, Pertanyaan selanjutnya untuk Bang Divo. Bang Divo, dulu cita-citanya apa sih? Kok jadi pengamen? emang dari lo emang hobi nyanyi? Jadi Dari artis. kecil dari umur segini. Ada umur segini. Dari masih segini. Nah, emang dari kecil udah senang nyanyi gitu dari kelas 1 SD. SD kan kayak bilang gitu pernah vokalis Marawis pernah. Jadi itu ya pokoknya segala bentuk jenis nyanyi-nyanyi itu ya, mau itu aliran apa, gambus, dangdut, rock, apa segala macam, aku senang. Intinya gue suka sama nyanyi. Itu aja. Oh, jadi hobinya nyanyi sebenarnya. Hobinya nyanyi. Cuma Jadi pengen jadi artis berarti kan? iya Apa jadi musisi. lebih yang ke musisi. Musisi Nah, profesional iya. gitu ya. Cuman dulu tuh nggak tahu kalau di musik tuh nggak kepikiran kalau di musik tuh kita bermusik itu bakal menghasilkan duit gitu. Iya. Belum tahu, tapi ya karena ekonomi hidup tuntutan hidup gimana sih caranya biar dapat duit gitu. Di sela gue bisa kerja terus gue bisa ngamen, bisa nyari duit tambahan juga, ya itu salah satu ngamen. Oke. Amazing. Tapi jangan diikutin kalau bisa mah, dilihat orang hina. Jangan. Gua kasih tahu ya. Gua 4 tahun waktu kuliah gua ngamen loh. Sampai detik ini itu tempat ngamen gua itu masih ada dan dia selalu masih ingat gua. Dan kalau gua lagi keluar kota, khususnya di Sulawesi ya, lagi ke Makassar, gua pasti nyempetin untuk datangin tempat bersejarah gua di mana gua ngamen 4 tahun selama gua kuliah. Gimana kalau misalkan nanti kita bikin konten di sana? Jauh amat. Ya kalian jalan-jalan ya, ngapa Ya, mah? insya Allah. Kita ngeprank di sana. Insya Allah. Jadi gue itu 4 tahun ngamen selama gue kuliah. Gue pakai Vespa butut gue, dikasih kakak gue ya kan. Gue lagi buat buku, coba buat buku tentang perjalanan hidup gue. Iya. Story lain. Ya, dan itu nanti coba buat. Rencana sih gue pengen buat sampai ke film. Gue pengen buat sampai ke film. Tapi mudah-mudahan lah. Ya memang sih nggak bisa waktu Iya. dekat ya. Lakukan. Panjang prosesnya. Karena Betul kita harus bermimpi, rencanakan, dan Nah ini karena banyak banget, kayaknya kita coba cari pertanyaan terakhir ya. Karena kalau ini mau dibacain semua, buset. Banyak Nanti banget. lain kesempatan lah ya, Karena kita juga pengen ngumumin pemenang giveaway-nya. Iya. Gitu. Pertanyaan terakhir Oke. untuk Bang Divo dan Bang Edi Oke. dari Hatami_AJ. Hal apa yang membuat kalian selalu bersyukur sampai saat ini? Divo dulu deh. diberikan kesehatan, masih diberi rezeki. Dalilnya, bila kau bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambahkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, gitu. Bila kau bersyukur atas Kita muka nikmatku, preman apel bos. Ya iyalah. Iya. lah kan kita melanang ya,
laki. Kita mah laki gitu calon imam ya. Kita bakal mempertanggungjawabkan dari istri, anak kalau kita punya perempuan ya. Jadinya apapun hal yang kita terima, entah itu baik entah itu buruk ya, bersyukur aja kok. Toh Allah nggak bakal ngasih semuanya keburukan, pasti ada kebaikannya juga. Ya, kalau keburukan itu sebenarnya anggap itu sebagai ujian. Penghapus dosa. Ya, tapi kebaikan itu hati-hati juga. Iya. Ya kan? Itu juga bisa jadi Hati-hati ujian juga. karena itu bisa jadi istidraj artinya. Istidraj apa? Ya kan? Artinya kenikmatan yang disengajakan sama Allah agar kita lupa sama dia. Iya. Kalau buat gue ya, Hmm. buat gue hal apa yang buat gue bersyukur banget. Satu, dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Kedua, dilahirkan dengan kedua orang tua saya yang alhamdulillah mendidik saya sampai saat ini. Yang ketiga, bertemu dengan orang-orang yang saya cintai, yang bisa memberikan masukan ke saya, ya. Kemudian dihadiahkan seorang putri tercinta, itu buat gue bersyukur banget. Ya, anak. Bukan putri. Ya, itu putri karena cewek. Anak. Putri tercinta. Anak. Ya, anak tercinta. Ya udah. Dan diberikan atau dianugerahi anak tercinta. Putri saya. Anak. Kan tadi anak tercinta udah, Iya. putri. Putrinya orang takut kagak ngerti. Namanya Baby Hilya. Itu bahagia banget. Hilya apa namanya? Namanya apa? Hilya Askia Rahmat. Gitu. Rahmat tuh Bang Edi. Yes. Ya itulah yang buat aku bersyukur. Dan satu lagi, masih bisa membuat orang tersenyum. Masih bisa membuat orang bahagia. Artinya dengan apa yang saya miliki, saya yakin dan percaya ini semua hanya titipan. Dan saya yakin dan percaya semua yang saya miliki selain daripada titipan, ada haknya orang lain juga di situ yang harus saya sampaikan. Mungkin kita kadang nggak sadar bahwa ketika kita dikasih rezeki lebih, sebenarnya itu ada amanah. Iya. Ada amanah dari Allah untuk disampaikan kepada orang yang Lebih membutuhkan. berhak. Cuman memang nggak dia sebut namanya siapa gitu kan. Iya. Karena mau kita apakan juga kalau memang Allah nggak nunjukin ke dia, nggak bakalan bisa gitu ya Iya. kan, karena rezeki sudah diatur sama Allah. Iya udah ada notif ya jadinya. Ya, ada notifikasinya ya. Iya. Jadi itu sih yang buat kita bersyukur. Dan semoga di YouTube ini juga kita menjadi menjadi orang yang lebih bersyukur lagi. Dan bisa lebih bermanfaat, Bisa menghibur, bisa bermanfaat. Jika kalian bahagia, kita pun akan lebih bersyukur. Oke. Nah, supaya kita lebih bersyukur, caranya subscribe channelnya Edi Cadel, subscribe channelnya saya. Dipo Aditya. Bersyukur banget ya Allah, setiap video-videonya ditonton, di-share, itu kami makin bersyukur ya Allah. Subscribe ya, subscribe. Engkep. Oke, pikir cukup lah ya. Cukup. Karena banyak banget sebenarnya dan kita nggak bisa bacain satu-satu. Ya, dan mohon maaf ya nggak dibacain ya, nanti lain kesempatan mungkin Pasti kita bacain. akan coba bacakan lagi dan kita akan telepon lagi. Nah, buat kalian kalau disuruh tanya itu ya nanya, tapi banyak yang disuruh nanya kasihnya support. Tapi alhamdulillah luar biasa gitu kan. Mungkin dia bingung. Banyak yang mendoakan. Bingung gue mau nanya apa gitu ya kan. Oke, nah terus kita akan pilih 3 pemenang giveaway dari Open Q&A. Oke, nanti kita akan ketemu lagi dengan Dipo di video-video yang tentunya lebih asik lagi, lebih keren lagi. Dan gua akan pengen balas dendam sama dia karena dia udah diam-diam kerjasama sama tim gua. Dia back ke rumah gua tanpa seizin gua. Bahkan dia harus masuk kamar gua. Privacy banget. Waduh, ini gua ngajar banget nih. Oke, kalau gitu saya pamit dan Dipo Terima kasih banyak. pamit ya. Pamit. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.